Baik, mohon maaf ya rekan-rekan karena harus menunggu sebentar. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di mini bootcamp Introduction to ChatGPT for Digital Marketing dengan judul Unlocking the Power of ChatGPT in Digital Marketing. Seperti itu. Nah, dengan siapa sih malam hari ini kita akan dibersamai? Yaitu dengan Kak Ulfa Mawalatul Khairiyah yang merupakan digital marketer di PT Mairodi Mandiri Sejahtera. Oke, mungkin Kak Ulfa bisa say hi dulu Kak ke rekan-rekan expert malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Anggi. Oke, selamat malam Kak Ulfa. Wah, nampaknya Kak Ulfa sudah sangat siap untuk berbagi ilmu kepada kita semua ya rekan-rekan. Oke, mungkin saya izin lanjut dulu nih. Nah, di sini pasti rekan-rekan punya tujuan nih. Kenapa sih kok ikut mini bootcamp malam hari ini gitu? Nah, saya ingin tahu nih, teman-teman tuh motivasinya apa sih ikut mini bootcamp malam hari ini? Pasti Kak Alfa juga pengen tahu nih, teman-teman itu sebenarnya motivasinya apa gitu. Oke, yuk tulis di kolom chat motivasi teman-teman ikut mini bootcamp pada malam hari ini dengan format nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi ikut mini bootcamp. Oke, ditunggu ya rekan-rekan. Misalnya nih, saya Anggi, pekerjaan moderator event, motivasi ikut webinar untuk menambah insight terkait ChatGPT pada digital marketing, seperti itu. Oke, yuk, segera nih. Oh ya, ada Kak Daniel, mahasiswa ingin menambah pengetahuan baru. Wah, keren banget ini Kak Daniel. Ada Kak Radifa, mahasiswa menambah wawasan. Ada juga Kak Rina Sarifah, ingin menambah ilmu. Ada Kak Asep Hidayat, editor, ingin menambah ilmu. Ada Kak Mailina, menambah ilmu baru. Kak Agna, belajar skill serta pengetahuan baru. Ada Kak Erik, ingin belajar ilmu baru. Ada Kak Fadlan, menambah wawasan baru. Dan masih banyak lagi ya Kak di sini. Wah, sebagian besar di sini kakak-kakak ingin nambah wawasan baru ya, terutama di bidang ChatGPT pada digital marketing, seperti itu. Oke, keren sekali ya rekan-rekan. Semoga apa yang rekan-rekan inginkan pada mini bootcamp pada malam hari ini bisa tercapai dan juga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat ke depannya, terutama untuk perjalanan karir kita. Amin. Oke, wah ada juga yang ingin nambah ilmu dan relasi nih. Insya Allah akan didapatkan ya Kak, terutama untuk relasi karena kita juga ada grupnya kan. Nah, di grup itu kita bisa saling berkoneksi, saling berdiskusi antara satu peserta dengan peserta yang lain, seperti itu. Oke, mungkin saya izin lanjut dulu ya. Nah, malam hari ini agenda kita ada apa aja sih? Yang pertama adalah expert program overview. Nah, mungkin di sini rekan-rekan bingung nih, apa sih expert itu? Kok dari kemarin disebut-sebut terus ya expert, expert, expert gitu. Oke, nanti saya akan bantu jelaskan apa sih expert itu gitu. Kemudian selanjutnya akan ada presentation session dari Kak Ulfa, yang tentunya ini merupakan sesi utama kita ya rekan-rekan. Pasti sudah pada nggak sabar nih untuk dapat materinya gitu. Selanjutnya ada sesi live demo dari Kak Ulfa. Mungkin nanti Kak Ulfa akan menampilkan prompt-prompt ChatGPT-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Nah, nanti dari tim expert akan memfasilitasi platform berupa Menti untuk rekan-rekan bisa drop pertanyaan yang ingin rekan-rekan ajukan kepada Kak Ulfa. Seperti itu. Nah, nanti setelah Q&A selesai akan kita tutup dengan foto bersama. Gitu. Jadi jangan sampai kelewatan sampai akhir sesi ya. Oke, memasuki agenda kita yang pertama nih, expert overview. Jadi apa sih expert ini sebenarnya? Expert merupakan platform dari Widya Edu yang berfokus pada pengembangan skill nih, baik bagi profesional maupun bagi korporasi. Bisa juga untuk personal perseorangan, untuk job seeker, untuk mahasiswa, dan lain sebagainya.
Nah, pengembangan skill yang difasilitasi oleh expert ini ada di bidang apa aja sih? Yang pertama ada teknologi informasi, ada programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Nah, mini bootcamp pada malam hari ini itu adalah di bidang ChatGPT for Digital Marketing. Jadi ini keren banget nih teman-teman. Jadi kita menggabungkan antara teknologi AI dengan digital marketing. Jadi bagaimana nanti AI ini dapat membantu pekerjaan digital marketing kita kayak gitu. Oke, nah expert punya berbagai sosial media nih. Yang pertama, expert punya LinkedIn. Nah, pasti rekan-rekan di sini sudah tidak asing kan dengan LinkedIn, karena LinkedIn merupakan platform profesional yang bisa kita gunakan untuk mencari pekerjaan, bisa kita gunakan untuk menambah self branding atau mungkin personal branding seperti itu. Nah, expert punya nih expert page di LinkedIn yang bisa rekan-rekan follow untuk terus dapatkan informasi terkait dengan event-event expert, program-program expert, dan juga update tentang dunia kerja saat ini, begitu. Kemudian selain itu, eee, Adpers juga punya nih Instagram. Nah, pasti di sini hampir semuanya bermain Instagram kan. Nah, apalagi yang sekarang mungkin ada yang lagi buka Instagram nih, langsung aja klik Instagramnya Expert dan juga follow. Nanti di Instagram Expert ini kita akan selalu share tentang apa aja sih yang eee, Expert akan adakan gitu, update-update Expert akan kita share di Instagram. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kemudian Expert juga punya TikTok nih. Nah, pasti di sini rekan-rekan juga suka kan scroll-scroll TikTok gitu. Nah, mungkin dengan follow Expert, ketika rekan-rekan scroll nih, terus tiba-tiba Expert lewat FYP. Itu bisa banget kalau misalnya nanti ada event ataupun ada informasi-informasi terkait Expert, itu langsung daftar aja gitu. Oke, selanjutnya expert juga punya berbagai challenge nih. Nah, pasti yang sudah bergabung di grup dari beberapa hari yang lalu tidak asing kan dengan challenge-challenge ini. Yang pertama apa sih? Yang pertama ada Twibbon Challenge. Nah, Twibbon Challenge ini adalah challenge untuk rekan-rekan upload foto di Twibbon baik di Instagram maupun di LinkedIn. Kemudian nantinya kita akan membagikan link form yang bisa rekan-rekan klaim untuk mendapatkan benefitnya. Apa aja sih benefitnya? Benefitnya itu ada A to Z interview kerja, ada contoh portofolio, ada template CV, ada materi-materi dari mini bootcamp expert, seperti itu. Tuh, kemudian challenge selanjutnya adalah ada Expert Instagram Challenge. Nah, apa sih Expert Instagram Challenge? Expert Instagram Challenge. Nah, berbeda dengan Tribon yang dilakukan di sebelum hari H, kalau untuk Expert IG Challenge ini dilakukan hari H, malam ini juga nih. Jadi buat rekan-rekan yang malam hari ini ikut join ke dalam mini bootcamp, itu bisa banget nih capture momen kemudian dibuat di Snapgram gitu. Nanti admin expert yang akan merepost Instagram teman-teman gitu. Nah, kan akan sangat membuka kesempatan nih buat mutual-mutualnya expert, misal ada HR atau mungkin ada HC yang sedang membutuhkan talent-talent baru dan kemudian melihat profil teman-teman kemudian tertarik. Nah, itu akan sangat memungkinkan untuk terjadi ya rekan-rekan. Jadi, jangan lupa untuk ikutin challenge-nya gitu. Nah, yang terakhir itu ada Expert LinkedIn Challenge. Kalau yang pertama tadi dilakukan sebelum hari H, kemudian yang Instagram Story dilakukan saat hari H, nah Expert LinkedIn Challenge ini dilakukan after hari H. Nah, besok ketika rekan-rekan sudah mendapatkan sertifikat, kan sangat sayang nih kalau misalnya sertifikatnya itu dianggurin. Nah, jadi sertifikatnya itu bisa banget nih rekan-rekan upload di LinkedIn, kemudian tag LinkedIn Expert untuk kemudian nanti bisa Expert repost gitu. Bisa juga nih tag LinkedIn Kak Ulfa. Tuh, biar nanti Kak Alfa juga notice nih, wah ternyata, antusias sekali ya peserta-peserta yang ikut mini bootcamp kemarin, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa kegiatan expert atau expert recap selama tahun 2023 kemarin. Nah, expert sudah memiliki lebih dari 4.100 alumni expert bootcamp ya, rekan-rekan. Jadi, buat rekan-rekan yang sampai saat ini masih belum menjadi bagian dari 4.100 ini, yuk segera gabung dan daftarkan diri bersama expert gitu. Oke, expert juga sudah memiliki lebih dari 73 webinar dan juga lebih dari 99 batch bootcamp nih rekan-rekan. Yang tentunya ini akan selalu bertambah terus ya angkanya. Nah, selain expert yang merupakan pelatihan pengembangan skill untuk profesional
maupun perseorangan tadi, expert juga memiliki expert for corporation. Nah, di sini apa sih expert for corporation itu? Jadi, expert for corporation adalah pelatihan untuk korporasi nih. Jadi, misalnya teman-teman di sini kebetulan ada yang jadi business owner, kebetulan ada yang jadi HR, ataupun mungkin jadi CEO, COO, dan mungkin karyawan-karyawannya akan melakukan upgrading skill gitu dan membutuhkan training atau mungkin pelatihan di bidang-bidang tertentu. Nah, expert for corporation bisa memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk upgrading skill tersebut gitu. Nah, bidang-bidangnya apa aja sih? Banyak banget nih rekan-rekan. Ada cyber security, ada Microsoft Suite, deep technology, ada soft skill, dan juga bahkan ada English proficiency program gitu. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang punya bisnis itu kalau misalnya membutuhkan sebuah pelatihan dan itu tidak ada di sini, itu sangat bisa dikonsultasikan ke admin expert untuk kemudian nanti akan kita carikan solusi seperti itu. Oke, ini ada beberapa instansi yang sudah bekerja sama dengan expert ya rekan-rekan. Ada PLN, Peruri, ada SMK Nihaya, SMK Wikrama, dan juga yang paling terbaru kemarin ada FMIPA dari UI. Itu mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang dari FMIPA UI nih. Nah, itu tahun 2023 akhir kemarin, Expert for Corporation bekerja sama dengan FMIPA UI untuk pelatihan deep learning for medical imaging gitu. Nah, ini ada beberapa kasus nih yang dialami oleh misalnya dari Rumah Sakit Tulungarejo. Nah, di Rumah Sakit Tulungarejo ini beberapa karyawannya membutuhkan improvisasi di bidang data analysis atau data processing. Nah, kemudian mengajak kerjasama Expert for Corporation untuk memberikan pelatihan terkait dengan Microsoft Excel gitu. Nah, kemudian ini dari SMK Wikrama. Problemnya sama di bagian data analyze, data processing, atau data science gitu. Jadi mengajak kerja sama Edscorp untuk mengadakan pelatihan Excel gitu. Nah, oke. Sudah selesai ya rekan-rekan untuk expert overview-nya. Pasti di sini rekan-rekan sudah tidak sabar dengan materi kita malam hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Ulfah gitu. Mungkin sebelumnya saya izin memberikan platform Menti yang tadi sudah saya singgung di awal. Oke, tapi sebelum ke Menti, kita ke presensi dulu nih rekan-rekan. Pasti udah banyak banget nih yang ingin bertanya, presensinya mana, presensinya mana. Nah, ini presensinya bisa di-capture terlebih dahulu ya rekan-rekan agar bisa dilakukan ya, gitu. Oke, sudah di-capture ya rekan-rekan? Oke, selanjutnya kita ke Menti. Nah, buat rekan-rekan yang nanti ingin bertanya saat pematerian berlangsung, bisa langsung drop pertanyaannya ke dalam Menti ya rekan-rekan. Jadi tidak perlu menunggu sesi Q&A baru bertanya, tapi selama sesi pematerian itu bisa banget kalau rekan-rekan mau drop pertanyaan yang ingin rekan-rekan ajukan ke Menti gitu. Oke. Nah, langsung aja nih, sekarang kita masuk ke sesinya Kak Ulfa. Halo Kak Ulfa. Halo Kak, apakah sudah ready untuk berbagi dengan rekan-rekan malam ini? Halo Kak, oke Ah, sudah siap. oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ulfa karena waktunya sudah menunjukkan sesi Kak Ulfa nih. Kepada Kak Ulfa, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, sudah bisa dimulai Kak? Bisa Kak, silakan, silakan. Oke. Em, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anggi dan halo selamat malam rekan-rekan semuanya. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh nih, lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen yang akan kita diskusikan malam ini.
Oke, tampaknya sudah kelihatan, sudah ada ya, Kak? Sudah, Kak, aman-aman. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya telah memberikan restu kepada kita semua untuk bertatap maya di acara mini bootcamp malam hari ini. Pun saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anggi beserta seluruh jajaran staf Edspert yang telah memberikan saya kesempatan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah bersedia hadir di acara malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ulfa Maulatu Khairiyah, lebih akrab disapa Koi, dan saat ini merupakan digital marketer di PT Mayrodi Mandiri Sejahtera, yang dimana berkantor pusat di Kota Bandung. Baik, beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu quotes dari seorang filsuf yang bernama Socrates. Beliau dalam paradigmanya mengucapkan seperti ini, hanya ada satu hal yang baik, yaitu pengetahuan, dan hanya ada satu hal yang buruk, yaitu ketidaktahuan. Maka dari itu malam ini kita sama-sama saling mencoba mengetahui dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu, dan dari yang lebih tahu menjadi semakin-semakin tahu, sehingga nantinya dapat diimplementasikan khususnya di industri pekerjaan, seperti itu. Oke, tema kita malam hari ini yaitu Unlocking the Power of ChatGPT in Digital Marketing. Nah, di tema kita malam hari ini ada dua keyword atau kata kunci yang tentunya harus digarisbawahi, yaitu antara ChatGPT dan digital marketing. Keterkaitannya itu apa saja sih? Dan tentunya saya rasa rekan-rekan semuanya sudah tidak asing lagi nih dengan kata-kata ChatGPT maupun kata-kata digital marketing. Tetapi sebelum itu, kita next terlebih dahulu. Oke. Um, Oke, di sini saya akan uh, ulas sedikit perihal profil saya, yang dimana pada tahun 2020 sampai tahun 2021, yaitu menjadi content writer atau copywriter juga, entah itu di Kaskus, IDN Times, dan beberapa kali juga menjadi penulis kontrak website yang dimana mengelola website mereka dengan artikel-artikel SEO yang saya buat. Dan tentunya content writer maupun copywriter ini adalah salah satu role job desk yang berada di dalam ruang lingkup digital marketer. Lalu pada tahun 2022 saya menjadi sosial media spesialis di Cila Presiden, dan tidak hanya content writer dan copywriter saja, tetapi sosial media spesialis juga termasuk dalam ruang lingkup digital marketer. Lalu dari tahun 2023 hingga saat ini saya menjadi digital marketer di PT Mayrodi Mandiri Sejahtera. Oke, uh, kita mulai masuk nih ke digital marketing dengan ChatGPT. Dari sekian banyaknya pengibaratan, saya memilih untuk mengibaratkan antara ChatGPT dengan digital marketing itu, yaitu sebagai sebuah lensa kamera otomatis. For example, misalnya seperti ini. Kita adalah seorang fotografer yang akan mengambil suatu potret, dan di mana ada salah satu objek yang akan kita fokuskan ketajamannya. Sementara objek yang lain akan dihilangkan atau bahkan di blur sehingga tidak terlihat. Nah, pengibaratannya seperti apa? Lensa kamera otomatis ini ibarat seperti ChatGPT, dan fotografernya itu adalah kita, gitu. Kita sebagai seorang manusia, sebagai nanti bila mana rekan-rekan berkiprah di ranah digital marketer, yang dalam artian bila mana
For example, kita ingin membuat suatu copywriting caption di ChatGPT, akan tetapi ketika kita membacanya ulang, ternyata belum sampai nih kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Nah, tentu saja kita tidak bisa langsung copy paste atau bahkan langsung publikasikan copywriting tersebut. Akan tetapi kita harus ngeparafrasenya, lalu mengubahnya menjadi copywriting yang memang benar-benar mengandung tulisan yang persuasif serta mengandung call to action yang menggait hati dari calon klien. Untuk yang pertama itu ada teknik optimasi channel digital marketing. Lalu yang ketiga ada tools AI apa aja sih yang bisa membantu kinerja dari seorang digital marketer. Dan untuk yang ketiga ada prompting ChatGPT untuk digital marketing. Lalu mungkin nanti ada spesial bonus perihal peluang karir dari digital marketing itu seperti apa saja sih? Oke. Nah, bila mana rekan-rekan semuanya bertanya mengapa sih digital marketing itu menjadi penting padahal mungkin di 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang digital marketing biasa-biasa saja urgensinya. Akan tetapi sekarang justru menjadi sangat penting. Nah, ini sangat menarik. Untuk yang pertama, salah satu alasan dari urgensi yang mengapa digital marketing menjadi sangat penting yaitu perubahan perilaku konsumen. For example, kita menempatkan diri sebagai calon konsumen yang dimana kita disuguhkan dengan dua opsi. Semisal untuk opsi yang pertama, kita akan membeli suatu produk, tetapi kita harus datang ke tempatnya langsung dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita harus mengorbankan banyak waktu. Yang kedua, kita harus mengeluarkan biaya transportasi atau budget-budget lainnya. Dan yang ketiga, belum lagi ditambah dengan cuaca gitu kan. Entah itu misalnya hujan, panas. Lalu opsi yang kedua, kita disuguhkan dengan kita hanya cukup diam di rumah sambil duduk atau mungkin sambil mencuri-curi waktu istirahat ketika bekerja, lalu scroll, payment, dan check out. Kita tinggal menunggu barang itu datang. Nah, secara otomatis bahkan yang saya lihat di sekitar saya, di sekitar lingkungan saya, kita tidak bisa menutup mata dan telinga bahwa kita sekarang mencari hal-hal yang tentunya lebih simpel gitu. Nah, ini dia alasan mengapa digital marketing menjadi penting. Karena perubahan perilaku konsumen lebih dari 70% berdasarkan riset itu sudah mengalami transisi yang tadinya offline menjadi online. Dan digital marketing sangat berpengaruh banyak di hal ini gitu. Nah, untuk yang kedua, alasannya yaitu target audiens yang lebih spesifik. Ini mungkin seperti yang tadi saya sebutkan bahwa meskipun digital marketing dikatakan terdengar sangat sederhana, ternyata role job desk-nya itu tidak sesederhana itu loh gitu. Ternyata seorang digital marketer itu di dalamnya memiliki role job desk yang cukup banyak, meskipun tidak semua perusahaan menerapkan regulasi yang sama. Misalnya seperti ini, ada perusahaan A dan perusahaan B. Ternyata di perusahaan A, seorang digital marketer itu harus bisa advertiser, copywriter, lalu social media spesialis, content planner, bahkan sampai ke graphic designer atau content creator. Sedangkan di perusahaan B, ternyata digital marketer itu cukup memegang copywriter, sosial media spesialis, dan advertiser. Nah, itu dikembalikan lagi kepada regulasi perusahaannya masing-masing. Kenapa target audiens yang lebih spesifik? Ini lebih fokus kepada advertiser gitu. Yang dimana berada di ruang lingkup digital marketer. Karena nantinya advertiser itu akan memasarkan produk dengan cara mengiklankan di Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, atau bahkan ads-ads yang lain yang disesuaikan dengan platform yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Lalu untuk yang ketiga yaitu pengukuran kampanye yang lebih akurat. Nah, pengukuran kampanye yang lebih akurat ini tidak hanya bisa dimiliki oleh seorang advertiser saja, tetapi sosial media spesialis juga tentu harus tahu, karena pada nantinya sosial media spesialis tentu harus bisa mengiklankan produk juga di platform yang mereka pegang. Misalnya platform khusus itu di Instagram, maka
uh, campaign yang akurat itu di Instagram Ads seperti itu. Oke, next kita di sini ada jenis-jenis digital marketing dan menurut saya sendiri digital marketing itu adalah jenis-jenis digital marketing itu tergantung pada bagaimana perkembangan zaman. Karena apa? Karena mungkin kita dari 15 tahun ke belakang itu belum ada nih yang namanya affiliate marketing. Tetapi SEO dan SEM itu sudah ada sejak dahulu kala gitu. Nah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan dari jenis-jenis digital marketing mulai dari SEO, SEM, social media marketing, email marketing, WhatsApp marketing, dan affiliate marketing ini nantinya beberapa tahun ke depan ada lagi nih ternyata jenis-jenis digital marketing yang ternyata lebih ampuh untuk membantu meningkatkan penjualan seperti itu. Dan bedanya apa sih dari ke 6 jenis-jenis digital marketing ini? Untuk yang pertama search engine optimization atau SEO. SEO ini biasanya lebih berfokus pada optimasi website gitu. Bagaimana bisa meningkatkan traffic website secara organik maupun non organik. Biasanya ini lebih disebutnya sebagai SEO spesialis. Nah, untuk yang kedua ada SEM, search engine optimization. Itu untuk implementasinya ada iklan paid search yang tadi saya sebutkan yaitu sebagai advertiser, lalu ada social media marketing, dan nah ini adalah salah satu hal yang cukup menarik, perbedaan antara SEO, SEM, dan social media marketing dengan WhatsApp atau email marketing. Saya mengibaratkannya seperti ini teman-teman. Ketika SEO, SEM, dan social media marketing itu diibaratkan seperti anak tangga pertama, lalu um, email marketing dan WhatsApp marketing itu diibaratkan sebagai anak tangga kedua atau anak tangga lanjutan. Karena apa? Karena ketika kita sudah membuat artikel SEO untuk website, lalu kita juga sudah memasarkan produk melalui cara beriklan, lalu kita juga udah optimasi konten-konten di sosial media. Nah, kenapa WhatsApp marketing dan email marketing justru um, menjadi uh, anak tangga kedua? Karena diibaratkan seperti ini, ketika ada salah seorang atau seseorang yang memang dia tidak sedang scroll sosmed, tidak sedang mencari produk yang dia inginkan, tetapi tiba-tiba ada chat masuk atau notif masuk, entah itu di email maupun WhatsApp berupa penawaran. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang pernah mengalami hal tersebut, ini masuknya kepada email marketing atau WhatsApp marketing. Secara kita udah tahu kan, kita lebih memilih hal-hal yang simple nih, dan ketika kita ditawari hal-hal yang sebenarnya kita butuh, tetapi kita malas untuk mencari. Nah, ketika ditawarkan melalui WhatsApp, secara tidak langsung kita bisa langsung berkomunikasi dong dengan pihak marketing, tim marketing dari perusahaan tersebut. Itulah mengapa saat ini WhatsApp sebagai seorang digital marketer. Dan untuk affiliate marketing ini bekerja sama nih antara perusahaan dengan influencer, selebtalk, selebgram, atau bahkan para artis seperti itu. Oke, kita berlanjut nih. Teknik optimasi channel digital marketing. Mulai dari optimasi SEO dan SEM, strategi media sosial, email, dan WhatsApp marketing. Oke, hal ini tentu saja tidak terlepas dari bagaimana pengaruh atau bagaimana kinerja ChatGPT dalam membantu kinerja seorang digital marketer. Yang pertama, untuk optimasi SEO dan SEM itu ada penggunaan keyword. Nah, untuk penggunaan keyword ini saja misalnya dalam 500 kata satu artikelnya, kita harus tahu nih berapa keyword atau berapa kata kunci yang nantinya bisa diterapkan, karena di situ semisal teman-teman menggunakan plugin Yoast SEO, maka di situ tidak akan menjadi hijau SEO-nya, bila mana justru kata kuncinya
lebih dari misalnya lebih dari 5 keyword atau lebih dari 6 keyword gitu. Nah, tools-tools yang bisa membantunya yaitu yang pertama ada Google Trend, lalu ada Google Keyword, Google Search Console juga. Ini teman-teman bisa membandingkan nih mana yang lebih akurat dan yang lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di tools-tools ini kita bisa melihat bagaimana kompetitor kita menggunakan keyword tersebut dan bagaimana keyword yang tepat untuk artikel yang akan kita buat. Lalu untuk yang selanjutnya ada teknik backlink. Untuk teknik backlink ini yang pertama ada US blogging. Di teknik yang pertama ini misalnya kita memilih salah satu website yang ternyata sudah memiliki traffic organik yang sangat banyak, sehingga sangat akurat nih, sangat efektif ketika kita bekerja sama dengan pemilik blog atau pemilik website tersebut untuk menyimpan link kita, sehingga nantinya dapat meningkatkan traffic untuk konten sharing platform ini sembari menjadi seorang entah itu di Kaskus, IDN Time, atau aplikasi yang lain yang nantinya teman-teman bisa menyimpan backlink nih dari um, link website yang teman-teman miliki. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini ada strategi paid search itu melalui Google Ads atau Shopping Ads, yang dimana kita memasarkan suatu produk dengan campaign iklan yang tentunya budgetnya bisa kita atur sendiri sesuai dengan situasi budget yang kita miliki, seperti itu. Oke, untuk strategi sosial media, nah yang pertama ini ada pilih platform yang tepat. Kenapa kita harus memilih platform yang tepat? Karena ketika kita tidak memilih platform yang tepat, ya secara tidak langsung target pasar atau target audiens tidak akan sampai gitu. For example, misalnya Adspert ini adalah salah satu lembaga yang menyediakan layanannya. Nah, maka dia ada TikTok, ada YouTube, yang tentunya konten manajemen, konten engagement. Nah, untuk konten engagement ini ya kita sama-sama sudah tahu bahwa konten video memiliki persentase yang cukup tinggi untuk bisa meningkatkan traffic viewers maupun traffic engagement bagi sosial media yang kita miliki. Untuk yang selanjutnya ada iklan berbayar, media sosial mulai dari Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads. Nah, ini teman-teman bisa milih nih setiap ads yang kita pasang di platform tentu entah itu per harinya, per minggunya, atau bahkan per bulannya. Dan tentu saja tadi balik lagi ke poin pertama, teman-teman harus memilih dulu nih platform yang tepat sebelum runningkan gitu. Nah, yang selanjutnya ada teknik copywriting. Untuk teknik copywriting ini sangat dianjurkan sekali atau sangat diharuskan sekali teman-teman melihat referensi kepada ChatGPT. Karena apa? Karena ketika saya GPT ini menjadi salah satu tools yang memang sangat rekomen. For example, misalnya kita menerapkan prompting redaksi gaya bahasa nih, gaya penulisan. Nah, kita sudah tahu nih, semisal target 20 sampai misalnya 50. Nah, tentu saja kita sudah tahu nih penggunaan gaya penulisan itu seperti apa. Ketika kita memasang prompting ke ChatGPT, nah di situ ChatGPT akan bekerja untuk membantu kita menyuguhkan salah satu referensi atau beberapa referensi dari teknik copywriting yang tepat, yang sesuai dengan target audiens yang kita inginkan. Dan tentunya copywriting yang baik, yang memiliki call to action, ada dua opsi yang harus kita perhatikan, karena ini meskipun terdengar
sepele akan tetapi berakibat cukup lumayan fatal. Daftar sekarang juga sebelum kehabisan. Dan untuk yang kedua, ada opsi call to action kehabisan gitu, mengarah pada tujuan yang sama, tetapi memiliki, sedangkan untuk yang kedua yaitu call to action ajakan terbukti berdasarkan pengalaman juga persuasif untuk menggait calon konsumen atau calon klien. Oke, nah uh, Oke, sebentar ya rekan-rekan, mungkin saya izin menghubungi Kak Ulfa terlebih dahulu karena sepertinya Kak Ulfa kendala koneksi ya. Oke, sebentar ya rekan-rekan, saya izin menghubungi Kak Ulfa terlebih dahulu. halo Kak, sekarang sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak? Untuk slide-nya juga sudah ada. Share screen-nya sudah terlihat, Kak, tapi suara Kak Ulfa Oke, masih bisa dilanjut ya putus-putus. Kak? Oke, oke, silahkan, Kak. Tapi mungkin masih Ya, sedikit putus-putus ya, kayaknya Kak Ulfa? agak delay ya suaranya nih, delay. Iya, iya, Kak Ulfa. Suara Kak Ulfa masih putus-putus di tempat saya dan juga di tempat rekan-rekan Oke, juga sepertinya. oke, baik. Halo, Halo, halo. Tes, tes. Sudah ada Kak? sudah, Kak. Sudah lebih lancar. Oke, baik. Ya, bisa dilanjut ya. Ya, silakan, Kak. Oke, nanti boleh berkabar saja bila terima kasih udah reminder nih. Eh, kita lanjut di mana optimasi email dan WhatsApp marketing ini ada tiga aspek. Yang pertama yaitu segmentasi email, lalu yang kedua ada personalisasi konten, dan yang ketiga yaitu tools apa saja sih yang harus kita gunakan dalam optimasi email serta WhatsApp marketing ini. Nah, untuk yang pertama segmentasi email. Segmentasi email ini yaitu mulai dari eh, em, range usia yang nantinya teman-teman sudah membuat suatu copywriting bagi melalui email ataupun WhatsApp marketing akan dikirimkan kepada calon-calon konsumen, dan teman-teman harus memilih nih. Nah, dan teman-teman harus memilih range usianya, entah itu mulai dari 30 sampai 50 atau 23 sampai 60, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Lalu untuk yang kedua, personalisasi konten. Personalisasi konten ini um,
itu dilihat dari bagaimana cara copywriting yang kita suguhkan, lalu desain flyer yang kita buat juga. Karena meskipun nantinya dikirimkan melalui email ataupun WhatsApp, tentunya itu kita biar lebih menarik harus ada flyer desain yang dibuat juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu gunakan tools pendukung. Biasanya saya dan partner kerja menggunakan kirim email atau WBS Pro yang dimana tools ini bisa membantu kita dalam sekali klik saja kita bisa mengirimkan lebih dari 500 email atau lebih dari 1000 email dan tentunya dengan teknik-tekniknya. Tetapi untuk kirim email dan WBS Pro ini kebetulan ada yang uh, gratis dan ada yang berbayar. Tetapi biar lebih kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan, tentunya lebih prepare ke yang berbayar seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya, tools AI apa saja sih yang bisa membantu seorang digital marketer selain ChatGPT gitu kan? Kita tahu bahwa ChatGPT memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seorang advertiser dalam mencari kata kunci, bagi seorang sosial media spesialis dalam membuat konten planner yang tepat seperti apa, lalu ide-ide konten seperti apa, lalu digital marketer di dalamnya ada uh, um, graphic designer juga bisa kita bisa melakukan research terhadap desain yang bagus itu seperti apa. Nah, selain ChatGPT, biasanya tools AI yang saya gunakan atau ini sangat rekomendasi nih bagi Google Analytics ini kita bisa melihat bagaimana suatu analisis data web terhadap website agar kita bisa memahami nih user dari pengunjung yang berkunjung kepada website kita gitu. Dan kita juga bisa melihat Google Analytics di dalam Google Analytics ini range usia yang lebih sering atau lebih banyak berkunjung itu range usia berapa, lalu berasal dari kota mana saja. Nah, dari situ kita bisa melihat dan mengevaluasi, oh ternyata konten-konten yang kita buat di website itu bisa kita maksimalkan dengan kita mengevaluasi data dari Google Analytics ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada Canva. Untuk Canva ini sebenarnya saya pernah mendengar nih salah satu bisa dikatakan celetukan gitu ya dari beberapa pihak bahwa katanya tidak menjadi seorang graphic designer yang handal ketika aplikasi editor yang digunakan adalah Canva. Dan bagi saya sendiri itu adalah suatu hal yang keliru karena justru dengan hal-hal yang biasanya dianggap sederhana tetapi bisa memberikan impact yang luar biasa terhadap kita. Karena tidak selalu hal-hal sederhana akan memberikan hal sederhana juga. Justru ketika kita istilahnya bisa memanfaatkan, meromantisasi hal-hal sederhana, bisa memberikan hal-hal yang lebih besar gitu. Nah, untuk yang ketiga ini ada SEMrush. Untuk SEMrush ini tools agar kita bisa melihat nih dari riset keyword yang tepat seperti apa, mulai dari SEO, SEM, lalu analisis brand kompetitor kita itu seperti apa. Untuk yang selanjutnya ada tools Press. Dari tools Press ini kita bisa mengoptimalkan nih teks iklan maupun copywriting dan pesan email marketing sama WhatsApp marketing yang bagus itu kita mencari referensinya di mana sih? Nah, saya sangat merekomendasikan sekali rekan-rekan mencarinya di Press. Dan untuk yang selanjutnya ada Albert AI. Albert AI ini untuk apa sih? Tools yang biasanya digunakan buat iklan digital yang otomatis dan kita bisa mengoptimalkan kampanye iklan kita. Jadi ketika teman-teman nanti akan memasarkan suatu produk nih, entah itu suatu produk ataupun layanan jasa, teman-teman bisa menggunakan tools ini dulu untuk bisa melihat bagaimana caranya mengoptimalkan campaign iklan dari yang akan dijalankan seperti itu. Nah, oke, ini dia. Sebelum kita ke menjalankan atau mempraktikkan
prompt ChatGPT for digital marketing seperti apa, ada satu hal yang sangat menarik dari tahun 2022, 2023 hingga tahun sekarang dan beberapa tahun ke depan dicanangkan memang akan tetap menjadi prompting populer. Untuk yang pertama yaitu ada yang berbentuk pertanyaan umum. Bagaimana caranya atau apa itu gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada pertanyaan fakta dan contohnya yaitu kapan didirikan dan berapa berapa saja sih populasi gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada pertanyaan instruktif. Instruktif ini bersifat contohnya yaitu bagaimana caranya membuat ini atau bagaimana caranya menjadi seorang digital marketer yang bagus gitu, yang baik. Lalu yang selanjutnya ada berikan saya langkah-langkah untuk, nah untuk prompt dari berikan saya langkah-langkah untuk ini adalah salah satu kita ingin mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan. Lalu ada pertanyaan opini, for example, semisal apa pandangan Anda tentang, lalu bagaimana pendapat Anda tentang. Nah, untuk yang selanjutnya ada perintah kreatif, prompting kreatif ini bisa digunakan buat digital marketer yang memegang role job desk apa saja, entah itu social media spesialis, advertiser, copywriter, atau yang lainnya. Misalnya kalian ingin mencari sebuah ide konten, maka prompting yang bisa digunakan uh, kalimat awalan yang pertama yaitu berikan saya ide untuk selanjutnya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada prompting perbandingan. Untuk prompting perbandingan ini teman-teman bisa menggunakan awalan prompt dari contohnya bandingkan antara A dengan B gitu. Lalu mana sih yang lebih baik? Nah, seperti itu. Oke. Kita beralih pada rumus prompting ChatGPT for digital marketing itu seperti apa. Nah, sebelum mempraktikannya, tentu saja kita harus tahu dulu nih rumus yang tepatnya itu seperti apa. Untuk yang pertama, di sini ada komponen utama dan ada juga komponen pendukung. Nah, untuk komponen utama ini, teman-teman itu sangat wajib untuk memasukkan redaksi kata atau membangun redaksi instruksi, perintah, atau berbentuk pertanyaan. Dari instruksi ini, teman-teman tadi bisa memilih mulai dari prompting yang bersifat opini atau prompting yang bersifat perbandingan. Nah, untuk yang selanjutnya, jangan lupa ditindaklanjuti dengan tujuan. Tujuan dari teman-teman, misalnya teman-teman ingin dibuatkan caption yang bertujuan untuk apa nih caption ini gitu. Tips dari ChatGPT itu adalah semakin rinci kita memberikan prompting kepada ChatGPT, maka akan semakin detail juga mereka memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Lalu untuk yang selanjutnya ada keyword. Jangan lupa untuk memasukkan keyword. Ini sangat wajib memasukkan keyword dalam prompting yang akan kita jalankan nanti di ChatGPT ini. Lalu komponen pendukung lainnya apa sih? Komponen pendukung ini bertujuan untuk kita membatasi nih hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan gitu. Mulai dari panjang paragraf, gaya penulisan, lalu ada juga teknik follow up. Sebenarnya komponen pendukung sangat banyak pendukung lainnya, cuman mungkin ini saya mengambil for example 3 hal. Kenapa panjang paragraf, gaya penulisan, lalu teknik follow up? Karena biasanya, misalnya saya contohkan ini untuk membuat caption, maka panjang paragraf untuk sebuah caption di sosial media tentu tidak akan terlalu panjang gitu. Nah, teman-teman bisa mencantumkan, misalnya buatkan saya sebuah caption, copywriting caption tentang pelatihan digital marketing dengan tujuan bla bla bla, lalu masukin keywordnya, lalu jangan lupa masukin juga dengan panjang paragraf sebanyak 3 alinea, lalu gaya penulisan yang santai atau formal atau casual, yang dimana gaya penulisan ini itu artinya kita sebagai seorang digital marketer udah tahu nih target audiens kita ini mau dibawa kemana, sehingga
copywriting yang kita suguhkan ini bisa nyaman ketika mereka baca, seperti itu. Lalu teknik follow up ini bertujuan untuk ketika kita belum mendapatkan jawaban atau belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka teman-teman bisa melakukan follow up kembali di ChatGPT ini. Oke. Nah, untuk contoh prompting paling sederhana yang saya buat, misalnya ini ada dua opsi. Untuk yang pertama ada seadanya, dan untuk yang kedua ada selengkapnya gitu. Untuk yang seadanya ini, misalnya kita memasang prompting di ChatGPT yaitu copywriting caption tentang pentingnya ikut pelatihan atau tentang pentingnya ikut um, intensif bootcamp di Edspert misalnya, seperti itu. Nah, ini jangankan misalnya ChatGPT gitu, kita juga sebagai manusia ya mau copywriting tentang pentingnya ikut pelatihan, tetapi target audiensnya seperti apa nih gitu. Nah, berbeda halnya ketika prompting yang selengkapnya. Buatlah copywriting caption yang menarik tentang pentingnya ikut pelatihan dengan gaya bahasa yang santai dan berbentuk paragraf sebanyak 3 alinea, seperti itu. Mungkin kita bisa coba implementasikan di ChatGPT-nya. Oke. Nah, oke, aku tes dulu ya ini apakah udah pindah ke slide ChatGPT atau belum ya? Kalau di tempat saya masih di slideshow, Kak, di bagian contoh prompting. Oke, masih stuck ya di sini. Ya, Oke, sebentar ya. Oke, apakah sekarang sudah ada, Kak? sudah di ChatGPT, Kak. Oke, Sudah. baik, terima kasih. Untuk ChatGPT ini sebenarnya ada dua versi, ada yang bersifat gratis dan tentunya ada yang berbayar juga. Nah, kita coba ini yang di gratis aja ya, rekan-rekan. Oke, untuk prompting yang pertama yang bersifat seadanya saja gitu. Misalnya seperti ini. Oke, nah di sini ini sangat singkat sekali dan tentunya rasa-rasanya ini tidak menjawab atau tidak menyuguhkan hal-hal yang kita butuhkan gitu. Nah, kita coba untuk uh, prompt yang tadi selengkapnya. Oke, nah di sini kita bisa, ini sangat prompting yang sangat sederhana sekali. Kita di sini bisa melihat perbedaan antara prompting yang di atas dengan yang di bawah. Apa bedanya? Untuk prompting yang di bawah itu
itu menggunakan redaksi kata buatlah, yang dimana redaksi kata buatlah ini tadi masuk ke salah satu prompting populer yang berbentuk pertanyaan umum atau perintah umum. Nah, di sini karena kita menggunakan prompt gaya penulisan yang santai, sehingga ChatGPT menyuguhkan kita caption yang memang santai gitu, yang memang relax untuk dibaca. Misalnya, hey kamu gitu. Nah, itu kan copywriting yang memang kita seperti menyapa calon klien dalam berbentuk tulisan, seperti itu. Mungkin kita akan coba lagi menggantinya dengan penulisan yang formal. Oke, nah di sini sangat jelas sekali, bahkan sangat kontras sekali dari jawaban yang ChatGPT berikan kepada kita, yang dimana ketika kita memasang prompt atau kita memasang perintah yang bersifat gaya penulisan yang formal, maka mereka akan benar-benar menyuguhkan kita tulisan yang formal seperti itu. Dan saya akan lebih mencontohkan kepada ini. Selain ada prompting populer juga yang saya pelajari atau yang saya ketahui, itu ada 3 prompt yang memang cukup bagus gitu. Mulai dari role based prompt bisa kita implementasikan langsung ke ChatGPT-nya. Nah, kamu adalah digital marketer profesional di PT ABC, lalu bla 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 selengkapnya ke bawahnya. Dan di sini kita mencoba untuk mengetahui terlebih dahulu nih, apakah ChatGPT ini mengerti apa maksud kita dengan memasang prompt. Jika kamu mengerti, silahkan jawab dengan kata ya dan tidak perlu memberikan jawaban lain. Oke, nah kita udah mendapatkan nih, ternyata ChatGPT udah mengerti apa yang akan kita maksud. Ini bersifat role based prompt. Lalu untuk yang kedua, di sini ada situation prompt. Oke, di sini kita menempatkan ChatGPT itu adalah seorang digital marketer profesional di PT IBC dan kita adalah seorang advertiser. Oke, untuk situation prompt ini ternyata dari ChatGPT juga udah mengerti nih maksud dari yang kita jelaskan. Lalu kita lanjut pada prompt yang selanjutnya. Nah, di sini ada mission prompt. Untuk mission prompt ini bertujuan untuk apa sih? Nah, bertujuan untuk kita itu menyampaikan yang pertama, lalu untuk yang kedua prompting dari situation prompt itu seperti apa. Nah, kita melakukan prompt yang ketiga agar mereka lebih bisa mengerti apa yang kita cari gitu. Oke. Nah, ternyata mereka juga masih mengerti apa yang kita maksud. Oke, sekarang kita masuk pada prompting yang sangat inti, yaitu instruction prompt yang akan kita berikan kepada ChatGPT. Misal seperti ini, yang memiliki relevansi dengan perintah-perintah prompting di atas.
Oke, jadi diibaratkan instruction prompt ini adalah inti dari berbagai prompt yang tadi di atas kita sudah gunakan. Kenapa kita harus menggunakan mulai dari role based prompt, lalu tadi ada situation prompt, lalu yang selanjutnya ada mission prompt, itu untuk memancing terlebih dahulu nih. ChatGPT itu tidak langsung masuk kepada apa intinya, tetapi mereka bisa membaca dulu istilahnya isi kepala kita itu ingin dibawa kemana sih tujuannya gitu. Oke, ini sudah ada jawabannya. Dan dari prompting yang saya gunakan ini, instruction prompting ini, berikan saya rencana detail, langkah demi langkah yang harus saya lakukan sebagai seorang advertiser, dan strategi apa saja sih yang dapat dilakukan dengan tujuan yang sudah disebutkan di atas. Berikan saya beberapa solusi pilihan. Nah, redaksi yang saya gunakan ini, yaitu yang berbunyi yang sudah saya sebutkan di atas, ini adalah salah satu teknik follow up. Teknik follow up ini yaitu agar mereka tetap terfokus kepada yang kita inginkan. Dan di sini ChatGPT menyuguhkan kita yang pertama ada opsi riset kata kunci, lalu yang kedua ada penargetan audiens, pembuatan iklan yang menarik, optimasi landing page, penetapan anggaran, dan hingga untuk yang terakhir yaitu peningkatan berkelanjutan. Mungkin saja nih ketika teman-teman langsung pada intinya kepada intinya yaitu instruction prompt bisa saja tidak berbentuk sedetail ini gitu, lengkap ini karena yaitu dia tujuan dari prompting ChatGPT untuk digital marketing itu ya memang harus dipasang dengan prompting-prompting yang jelas gitu sehingga mereka mengerti sehingga ChatGPT mengerti apa yang kita inginkan seperti itu. Oke, nah ini tadi mungkin tidak masuk ke table of content, akan tetapi salah satu spesial konten yang dimana apa saja sih atau bagaimana sih tips mengembangkan karir sebagai seorang digital marketing? Yang pertama yaitu tingkatkan keterampilan teknis dan kreatif. Di sini rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, tips dari saya yang sama-sama kita masih belajar nih dalam ranah digital marketing. Jangan merasa cepat puas dengan apa yang kita lakukan karena di hari esok bahkan di beberapa tahun mendatang itu adalah timer bagi kita, itu adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun kreatif. Lalu untuk yang selanjutnya berkontribusi pada proyek-proyek pro bono. Ini maksudnya apa sih? Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih semester bawah, semester 1, semester 2, atau belum menyentuh bagaimana rumitnya membuat skripsi gitu kan, artian tidak apa-apa semisal kita belum memiliki pengalaman sama sekali, kita belum mendapatkan atau memiliki kompetensi skill yang cukup banyak, tidak apa-apa kok semisal misalnya kita mencari pengalaman dulu, tetapi dengan catatan misalnya kita tidak dibayar sama sekali atau dibayar secukupnya, justru dari situ kita misalnya bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan skill-skill yang kita butuhkan gitu, karena ini bisa menambah portofolio kita nanti. Tetapi dengan catatan teman-teman yang memang misalnya belum punya pengalaman ataupun belum banyak skill. Karena kalau misalnya kita udah banyak skill, kita udah banyak pengalaman, ya itu adalah hak kita untuk dihargai gitu kan.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ikuti kursus dan pelatihan. Untuk ikuti kursus dan pelatihan ini, untuk tips yang ketiga ini sangat direkomendasikan sekali. Karena apa? Karena ketika kita misalnya belajar otodidak dalam meningkatkan sebagai kompetensi digital marketer, kita hanya bisa menyimpulkan dalam satu sudut pandang kita saja. Akan tetapi berbeda halnya ketika kita mengikuti kursus dan pelatihan. Justru kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang lain, khususnya dari sudut pandang mentor. For example, misalnya teman-teman bisa nih mengikuti kursus atau pelatihan mini bootcamp ataupun intensif bootcamp dari expert, karena memang uh, sangat baik sekali dan direkomendasikan sekali, apalagi ada kurikulum-kurikulum yang nantinya akan dipelajari untuk teman-teman seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ada jalin jaringan dan bergabung dengan komunitas. Untuk menjalin jaringan dan bergabung dengan komunitas ini, itu langkah yang memang sangat efektif sekali, karena nantinya kita tidak tahu kan yang namanya peluang karir itu datangnya dari mana, yang namanya networking itu datangnya dari mana sih? Itu bisa dari kita memilih jaringan dan bergabung dengan komunitas. Oke, untuk yang terakhir, ini ada peluang karir digital marketing itu di bagian apa saja sih? Nah, ini Halo sebenarnya Kak, tidak mohon maaf. disebutkan semuanya, akan tetapi ini ada biasanya ketika saya melihat ke berbagai perusahaan gitu kan, yang banyak dibutuhkan itu dalam role digital marketer itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada SEO spesialis. Untuk SEO spesialis ini secara otomatis teman-teman harus memiliki skill dalam pembuatan artikel, dalam mengelola suatu website, dalam melakukan riset keyword yang tepat itu seperti apa. Lalu untuk yang kedua, digital advertiser, itu sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan posisi digital advertiser. Lalu ada social media spesialis, ini juga sangat krusial dan fundamental, karena bagaimana suatu perusahaan bisa memiliki brand awareness kalau dia sendiri atau kalau mereka sendiri tidak memiliki tim Halo Kak Ulfa. banyak dibutuhkan banget gitu kan. Untuk selanjutnya ada graphic designer, lalu ada spesialis email marketing, lalu mungkin nanti ada content creator jika memang perusahaan tersebut memasukkan role job desk tersebut dalam ruang lingkup digital marketer seperti itu. Oke, Kak Ulfa mohon maaf ini screen-nya Oke, masih di ChatGPT. bagaimana Kak? Share screen-nya masih di ChatGPT, Kak. Oh ya, Ya, ya ampun sedari tadi. Coba ya. Sekarang apakah masih di chat GPT atau sudah berpindah Kak? kalau di tempat saya masih di ChatGPT sih. Oke, saya izin. Oke, sekarang apakah sudah berpindah, Kak? Sudah. Sekarang sudah di PPT. Oke, mungkin dari sini nih. Em, Sebelumnya saya mohon maaf nih kepada rekan-rekan dan Kak Anggi juga, mungkin karena keasikan berbicara, jadi kurang memperhatikan. Dan terima kasih udah me-reminder. Tadi ini yang saya sebutkan dari tips mengembangkan karir digital marketing, ada 4 opsi, yaitu meningkatkan keterampilan teknis dan kreatif, lalu berkontribusi pada proyek-proyek pro bono, lalu mengikuti kursus dan pelatihan, dan menjalin jaringan, serta bergabung dengan komunitas. Nah, ini untuk slide dari peluang karir digital marketing, yaitu mulai dari SEO spesialis, digital advertiser, social media spesialis, copywriter, graphic designer, hingga spesialis email marketing. Oke, mungkin nah dari saya cukup demikian.
Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya dan mohon maaf sebelumnya dari saya tadi ada beberapa kendala yang tersendat di entah itu ChatGPT atau di beberapa slide. Oke, untuk waktu dan layarnya saya kembalikan lagi kepada Kak Anggi selaku moderator. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak juga Kak Ulfa atas materinya. Sangat menarik ya Kak. Apalagi tadi untuk sesi hands-on-nya bisa diikuti juga oleh teman-teman. Dan mohon maaf juga ya teman-teman karena mungkin tadi sempat terkendala baik dari tim expert maupun dari Kak Ulfa terkait dengan koneksi. Semoga ilmu yang teman-teman peroleh tetap bisa terserap dengan baik. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya nih kita langsung aja dari expert punya kabar baik nih. Apa sih Kak Tami kabar baiknya? Nah, ini Kak Tami yang akan menyampaikan kabar baiknya ya, rekan-rekan. Pada Kak Tami, silakan Kak. Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam Kak. Saya Rami dari tim Expert ID yang ini saya izin share screen dulu ya Kak Andi ya. Siap Kak, silakan Kak. Oke. Nah, sebenarnya perkenalkan saya Tami dari tim CRM Expert ID yang sebelumnya teman-teman tadi tahu di grup ya kita sudah kenalan. Kita udah saling tukar dari asal instansinya juga dan tadi udah banyak recap juga kalau kita ini dari berbagai instansi ya, dari teman-teman yang masih kuliah, fresh graduate, business owner, bahkan juga teman-teman yang lagi upgrade skill atau sudah bekerja juga kayak gitu. Nah, sebenarnya memang untuk ChatGPT for digital marketing ini lagi highlight banget ya akhir-akhir ini ya, dan tadi dari ilmunya Kak Ulfa juga udah dijelasin nih detail-detailnya kayak gitu. Nah, untuk mengoptimalkan bisnis dan karirnya teman-teman dengan digital materinya ChatGPT di sini, Expert ID yang tadi sebenarnya udah dikenalkan sama Kak Anggi, kita punya informasi banyak banget nih kayak gitu. Nah, seperti untuk teman-teman yang fresh graduate, nah mungkin teman-teman yang udah tadi sempat follow Instagram kita atau TikTok kita di Expert, nah Weekend Expert ini juga merupakan solusi nih untuk teman-teman mahasiswa atau fresh graduate untuk mendapatkan portofolio dan meraih karir dengan digital marketer dengan skill terkini plus AI ya. Nah, ini juga bisa mengatasi skill gap universitas teman-teman dan perluas jejaring profesionalnya teman-teman. Nah, untuk juga teman-teman yang dari business owner, ini juga menguasai ChatGPT untuk digital marketing ini juga bisa banget untuk meningkatkan omset dan performa bisnisnya teman-teman kayak gitu, termasuk untuk teman-teman yang mau upgrade skill. Nah, di sini juga menjadi digital marketer ini ini teman-teman akan mendapatkan portofolio dan bimbingan mentor yang profesional untuk meraih karir dan meningkatkan produktivitasnya teman-teman kayak gitu. Nah, tapi teman-teman juga sering ya dapat pertanyaan kayak sebagai seorang digital marketer atau business owner ini pasti teman-teman itu dituntut untuk selalu update dan beradaptasi dengan teknologi yang terbaru ya kayak gitu. Nah, ini tujuannya pasti teman-teman untuk meningkatkan usahanya teman-teman, tapi pasti juga banyak tantangannya ya. Itu benar nggak teman-teman? Nah, sekarang kan jadinya ada pertanyaan nih, gimana cara manfaatin yang seperti dijalankan sama Kak Ulfa tadi ya, kayak ChatGPT buat ngelakuin pekerjaan-pekerjaannya tadi kayak gitu. Nah, perlu kalau teman-teman ketahui juga ya, tadi juga udah dijelasin sama Kak Ulfa, ChatGPT ini kan sebetulnya adalah chatbot ya dengan bertenaga AI yang menggunakan natural language processing gitu atau NLP dalam memahami dan menanggapi pertanyaan. Makanya kunci dari ChatGPT ini kan sebetulnya terletak di penggunaan prompt yang tepat biar teman-teman semua ini tahu nih dalam apa ya, dapat jawaban yang memuaskan kayak gitu. Nah, selanjutnya pasti teman-teman akan mendapatkan sebuah pertanyaan baru ya. Nah, gimana sih caranya biar bisa punya prompt yang tepat gitu, seperti yang tadi dijelaskan Kak Ulfa ya, kita udah coba-coba ke ChatGPT untuk digital marketing kayak gitu. Nah, di Expert ID kita punya sebuah solusi tepat nih. Kalau yang tadi penjelasannya Kak Ulfa masih dasar, atau teman-teman yang tadinya masih awam banget tentang ChatGPT dan kemudian digital marketing yang bisa dijadikan satu ya. Nah, di Expert kita sudah buka intensive bootcamp. Nah, bedanya intensive bootcamp dengan mini bootcamp ini, kalau di intensive bootcamp ini penjelasannya akan lebih luas, lebih dalam, dan pastinya akan dibantu dengan profesional mentor kayak gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan juga nih detail fasilitasnya, kenapa teman-teman harus memilih Expert ID sebagai teman belajarnya teman-teman kayak gitu. Nah, untuk bootcamp terdekatnya
kita akan mulai di 13 Februari 2024 ya teman-teman. Jadi masih ada waktu kurang dari 1 bulan untuk teman-teman belajar lagi gitu. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mendalami ChatGPT for Digital Marketing. Nah, untuk fasilitas yang pertamanya di sini kita itu nanti proses belajarnya adalah live class ya. Nah, live class ini ada 8 sesi dalam 1 bulan. Jadi 1 minggu sekali itu ada 2 kali pertemuan. Di sini pertemuannya online melalui Zoom, tapi interaktif ya teman-teman. Jadi bukan cuma Zoom meeting aja kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dengan kakak mentornya, dan untuk kelasnya ini juga terbatas, tidak sampai ratusan atau ribuan gitu, enggak, kita benar-benar sangat kondusif gitu. Dan selama 8 live class ini teman-teman juga akan mendapatkan recordingnya. Nah, recordingnya ini fun fact-nya juga dari Expert ID ini adalah teman-teman bisa mendapatkannya untuk seumur hidup gitu. Jadi materi recording, kemudian nanti juga ada penjelasan tentang grup WhatsApp. Nah, nanti kalau teman-teman bergabung di Expert ID, nanti akan saya bantu dari tim CRM untuk inviting teman-teman di grup. Nah, untuk di grup ini juga seperti di penjelasan ini juga ya, ada grup mentoring and networking gitu ya. Kalau di grup mentor and networking ini teman-teman akan terhubung dengan kakak mentornya, kemudian juga relasi teman-teman yang tadi sepertinya ada fresh graduate, ada yang business owner kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala, teman-teman bisa langsung cek di grupnya, nanti akan dibantu oleh tim kita kayak gitu. Dan ini juga waktunya untuk seumur hidup ya. Jadi yang 1 bulan ini cuma live kelasnya aja, tapi untuk aksesnya ini untuk seumur hidup. Nah, ini juga teman-teman juga yang datang ke sini rencananya niatnya untuk mendapatkan sertifikat ya. Dan fun fact juga untuk Expert ID ini merupakan LPK yang sudah berizin dari Kementerian Tenaga Kerja ya teman-teman. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi, bisa cek di Expert gitu atau Instagram kita kalau kita sudah berizin gitu. Dan untuk sertifikatnya ini juga pastinya dengan mini bootcamp dan intensif bootcamp ini pasti beda banget gitu. Kalau di intensif bootcamp itu nanti teman-teman akan ada penilaian khusus setiap penilaian dan setiap materi dan setiap pertemuannya gitu. Jadi sangat detail sekali gitu. Terus juga kurikulum kita juga sudah sesuai dengan SKKNI. Nanti akan saya jelaskan juga nih teman-teman silabusnya selama 8 pertemuan itu seperti apa. Tadi juga udah di spoiler dikit sama Kak Ulfah, dan Kak Ulfah juga sering menyebutkan ya kalau pengen belajar tentang ChatGPT atau digital marketing ini harus bisa mengikuti bootcamp-bootcamp yang sudah ada ya, karena ini merupakan hal baru di era saat ini kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga professional branding di sini kalau dari kita adalah karena kita nanti akan ada greeting, kemudian kita biasanya akan bertukar bertukar relasi gitu di grup. Jadi nanti kakak mentornya, kemudian melalui LinkedIn mungkin seperti itu, nanti kita akan saling terkonek. Nah, ini juga fungsinya seperti Kak Anggi juga bilang ya, nanti bisa aja ada teman-teman HR atau teman-teman yang membutuhkan pekerjaan atau apa, kita bisa sharing gitu di situ dengan professional branding, karena jadi mentor kita juga merupakan seorang yang luar biasa juga gitu. Termasuk psychological online assessment kemarin mungkin teman-teman udah di-share ya dari Kak Caca ya, dari grup sebelum kita mulai with mini bootcamp-nya gitu. Nah, ini nanti kita juga ada psychological online assessment ini juga seru banget. Ini jadi teman-teman bisa memahami diri sendiri gitu ya, lebih dalam lagi seperti apa sih tipe kepribadian kita kayak gitu. Kemudian tadi juga akses materi itu sekali lagi ya di Expert ini di intensive bootcamp-nya kita waktunya sebenarnya untuk seumur hidup. Nah, tapi untuk live kelasnya kita akan dalam waktu 1 bulan gitu. Nah, sekali lagi juga untuk Expert ini kita nggak cuma materi-materi aja yang cuma di lewat Zoom atau gimana, tapi kita berbasis dari portofolio. Jadi seperti yang tadi kita kasih tahu ya, kalau kenapa sih harus ikut intensif bootcamp atau bootcamp yang pasti teman-teman juga lagi nyari-nyari bootcamp gitu ya. Kalau dari bootcamp itu sendiri itu nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah portofolio yang akan membantu teman-teman, misalnya buat teman yang fresh graduate untuk bisa dilampirkan di LinkedIn atau mungkin di CV-nya teman-teman kayak gitu, atau teman-teman yang lagi switch karir kayak gitu ya, itu bisa banget menampilkan portofolio ini juga biasanya sangat dicari sama teman-teman semua gitu. Nah, untuk harga normalnya itu kan di 998.000, tapi untuk peserta umum itu harganya jadi di 399.000 gitu. Nah, nanti untuk informasinya kalau teman-teman mendengarkan sampai akhir, ada informasi menarik yang akan saya infokan gitu. Nah,
selanjutnya nih, apa sih manfaatnya jika kamu bergabung untuk atau belajar ChatGPT for Digital Marketing-nya di Expert ID gitu. Yang pertama pasti teman-teman akan memahami nih dasar-dasar dari digital marketing itu kayak gitu. Mbak ini benar-benar, nah ini juga sebuah pertanyaan teman-teman ya, misalnya kayak sering tanya, Kak saya tuh sebenarnya nggak ngerti banget tentang digital marketing, padahal saya juga cuma coba-coba aja karena sebenarnya peluang pekerjaannya luas kayak gitu. Tenang aja, kalau di Expert ini kalau basic level itu benar-benar pertemuan pertamanya atau dari awalnya itu benar-benar fundamental banget gitu. Jadi kita benar-benar memahami dulu nih dasar-dasarnya dari digital marketing itu seperti apa. Kemudian juga kedua kita akan memahami nih atau mengimplementasikan ChatGPT dalam proses digital marketing. Sekali lagi di sini kita memerlukan tools ChatGPT-nya ini ya untuk bisa membantu dalam digital marketingnya kayak gitu. Kemudian juga meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan AI tools atau ChatGPT dalam proses digital marketing, dan pastinya memiliki dasar dan pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan proses marketingnya di dalam bisnisnya teman-teman kayak gitu. Nah, ini juga saya langsung kenalin aja sama mentor kita. Nah, ini nanti teman-teman akan dibimbing langsung oleh mentor ahli sekaligus praktisinya, langsung oleh Kak Agus Purwadi. Ini merupakan Head of Digital Marketing at Coding Next ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman misalnya penasaran sama Kak Agus Purwadi, boleh di screenshot, boleh search di link-nya Kak Agus gitu. Gimana sih pengalamannya beliau selama karirnya dalam digital marketer atau menjadi seorang digital marketer, plus juga dengan bantuan ChatGPT kayak gitu. Nah, saya juga mau nginfoin untuk silabusnya, ini kan ada 8 pertemuan, dan untuk kelasnya itu tadi ya sudah diinfokan akan dimulai di tanggal 13 Februari, untuk jadwalnya itu di malam hari jam 19.30 sampai 21.30, ini juga sudah banyak teman-teman pastinya ini udah waktu jam istirahatnya teman-teman, terus juga udah mulai off day-nya teman-teman ya gitu. Nah, ini kita mulai kelasnya di jam 19.30 dan di hari Selasa dan Jumat gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca ya untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Kayak pertemuan pertamanya kita benar-benar kayak ChatGPT for Digital Marketing Strategy Development gitu. Ini benar-benar kayak dasarannya ya. Terus juga ChatGPT for SEO Optimization, itu juga udah di-spoil sedikit sama Kak Ulfah ya tentang SEO seperti itu ya. Kemudian juga di pertemuan yang ketiga, ini juga Kak Ulfa udah nyebutin ya ada yang namanya making social media content, kemudian di pertemuan 4-nya kita juga langsung email marketing kayak gitu ya, tadi yang membutuhkan tools BBS Pro kayak gitu kan. Kemudian yang kelima kita langsung ke online advertising, kemudian kita juga sampai ke marketing analisisnya, kemudian juga yang paling ini juga disebut ya sama Kak Ufa tentang ChatGPT for Influencer Marketing, itu juga ada sampai di pertemuan ke-7 kita, dan bahkan di pertemuan 8 kita ada ChatGPT and Digital Marketing Future Trend gitu. Nah, sekali lagi untuk silabus ini kita sudah berdasarkan kurikulum dari Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI ya teman-teman kayak gitu. Nah, untuk toolsnya yang perlu disiapkan teman-teman simple banget. Ini cuma membutuhkan spek laptop biasa yang pastinya sudah masih bisa buat Zoom ya gitu. Karena nanti untuk kelasnya kita benar-benar melalui Zoom gitu. Nah, bootcamp ini juga kuasnya buat siapa? Sekali lagi ini bisa buat semua ya, bisa buat business owner, bisa buat digital marketer, entrepreneur, atau business student kayak gitu, atau bukan fresh graduate atau siapapun juga bisa. Nah, tingkatkan penjualan Anda atau bisnis Anda dengan AI, dan AI telah memberikan kemudahan untuk teman-teman tanpa biaya tambahan apapun gitu. Nah, untuk yang basic level, untuk peserta umum itu harganya di 399.000. Nah, tapi ini nih sebuah informasi tambahannya dari kita untuk teman-teman yang sampai malam hari ini masih aktif, masih semangat belajarnya. Untuk 8 peserta webinar tercepat malam hari ini kita ada tambahan potongan Rp100.000 gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman cukup chat ChatGPT ke CRM Expert atau admin WA Group di nomor saya tadi ya teman-teman, bisa klik langsung ke Tami ke 089 603 300 675 seperti itu. Nah, boleh langsung chat aja teman-teman ChatGPT kayak gitu. Nah, ini nanti akan saya bantu respon, akan saya bantu klaimkan gitu. Nah, fun fact-nya juga nih untuk expert, jadi juga udah di-spill sama Kak Anggi ya, untuk expert ini kita sudah lebih dari 4.100 peserta expert yang sudah menjadi alumni dari bagian kita gitu. Ini baru bulan Desember, karena untuk Januari itu kita baru mulai minggu ini ya kayak gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa cek di Instagram kita bagaimana teman-teman alumni yang sudah bercerita pengalamannya belajar di Expert ID. Nah,
Tadi untuk harga peserta umum harganya di 399.000, tapi untuk peserta mini bootcamp malam hari ini dapat potongan 100.000. Jadi teman-teman hanya membayar di 299.000 aja gitu. Caranya tadi cukup chat ke saya dengan chat GPT, langsung nanti bisa teman-teman klaim dan di situ akan saya bantu informasikan fasilitas detailnya. Kalau mau tanya-tanya seperti sertifikatnya seperti apa Kak, terus tipe pembelajarannya seperti apa, nanti akan saya bantu informasikan videonya, gimana cara pembelajarannya seperti itu, dan nanti yang langsung saya invite ke grup gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan harga early bird ini dan khusus hanya untuk peserta webinar malam hari ini aja gitu. Nah, ini juga udah mulai banyak yang chat ya. Saya ingin izin ke Kak Anggi. Halo Kak Anggi. Halo Kak Tami. Oke, ini saya izin untuk berhenti ya Kak ya. Ini mau bantu teman-teman buat klaim vouchernya ya. Oke, siap Kak Tami. Terima kasih banyak Oke Kak Tami. semuanya. Oke, selamat malam Kak Tami. Terima kasih banyak atas kabar baiknya ya Kak Tami. Tentunya ini sangat bermanfaat banget buat rekan-rekan yang ingin belajar ChatGPT for digital marketing lebih lanjut. Khusus peserta webinar malam hari ini dapat diskon Rp100.000, seperti itu. Oke, karena sudah memasuki sesi Q&A nih, langsung aja. Saya izin share screen untuk hasil mentinya. Oke, jadi banyak sekali ya rekan-rekan yang bertanya. Ada 21 pertanyaan masuk nih Kak Ulfa. Peserta sangat antusias ya malam hari ini sampai jumlah Wah, pertanyaannya banyak sekali. Gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita jawab 2 sampai 3 pertanyaan saja ya Kak Ulfa. Mungkin nanti kalau misalnya rekan-rekan ingin bertanya lebih lanjut, apakah diizinkan Kak Ulfa apabila rekan-rekan chat Kak Ulfa melalui LinkedIn misalnya gitu. boleh banget Kak, boleh lewat LinkedIn atau lewat Instagram juga boleh. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak. Mungkin dari Kak Iya. Ulfa akan ada pertanyaan yang diberi dulu. Yang Iya. mana? Silakan. Em, Mungkin bisa scroll ke bawah sedikit Kak. Oke. Ya. Nah, oke. Ini adalah salah satu pertanyaan yang eh, cukup menarik di antara pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik juga nih. Di pertanyaan yang berbunyi sebagai digital marketer pemula, apa saja portofolio yang bisa disusun? Nah, ini bisa langsung saya jawab aja ya, Kak. Ya, silakan Kak Ulfa, langsung saja. Oke, sebelumnya terima kasih kepada yang sudah menanyakan hal ini gitu, karena ini eh, s- meskipun ada redaksi pemula, justru ini memiliki urgensi yang tinggi untuk sama-sama kita mengetahui caranya seperti apa gitu. Nah, sebagai seorang digital marketer pemula, portofolionya itu apa aja sih yang bisa disusun untuk portofolionya? Sebagaimana tadi mungkin ada sedikit saya ulas, sedikit saya bahas bahwa digital marketer itu tidak hanya sebagai digital marketer saja, tetapi digital marketer dikatakan sebagai salah satu role job desk yang segemuk itu, segendut itu gitu. Maka dari itu em, rekan-rekan juga bisa mungkin salah satunya eh, dijadikan sebagai salah satu referensi opsi opsi referensi dari perjalanan karir saya sendiri, semisal dari tahun 2020 hingga 2000 meter, dan ini masuk di dalam ruang lingkup digital marketer. Lalu tahun 2022 saya beralih nih ke sosial media spesialis karena perusahaan-perusahaan entah itu perusahaan menengah atau perusahaan menengah ke atas ya tentunya menginginkan seorang digital marketer yang multitasking nih, harus bisa apa aja di berbagai job desk gitu. Nah, untuk yang selanjutnya di
tahun 2023 sampai sekarang saya menjadi pure digital marketer yang memang memegang banyak job desk gitu di dalamnya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu opsi juga bagi teman-teman untuk membangun portofolio sebagai digital marketer, karena nanti entah itu HR di sebuah perusahaan atau bahkan pimpinan di perusahaan tentu saja mencari digital marketer yang ketika kita ditanya nih apakah kalian sebagai calon karyawannya itu bisa sebagai advertiser, bisa memasarkan produknya, um, lalu kalian juga nanti misalnya ditanya apakah bisa mengembangkan sosial media yang mereka miliki, atau nanti juga teman-teman mungkin akan mendapatkan pertanyaan semisal apakah bisa mengembangkan website melalui artikel-artikel. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang gitu membangun portofolionya. Tidak perlu langsung misalnya teman-teman membangun portofolio dari sosial media, dari SEO spesialis, tetapi satu persatu dulu tidak apa-apa, karena dari satu persatu ini justru kalau kita dalami lebih dalam itu bisa lebih cepat untuk mencapai titik sebagai seorang digital marketer seperti itu. Jadi tidak apa-apa, bertahap satu persatu, yang penting kita terus berjalan gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya capek nih, istirahat dulu gitu, jangan dipaksa. Apalagi kalau misalnya terus nih hardworking banget, itu kan gak baik juga nih buat, apalagi buat kesehatan mental ya teman-teman. Jadi teman-teman bertahap dulu dari sedikit demi sedikit, lalu setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ketika teman-teman memulainya sedikit demi sedikit dan bertahap. Seperti itu, Kak Anggi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ulfa, jawabannya sangat menarik ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan salah satu rekan expert malam hari ini. Karena ini tidak ada identitasnya ya Kak ya, jadi saya tidak bisa menyebutkan siapa ini yang bertanya gitu. Oke, mungkin satu lagi ya Kak Ulfa. Apakah ada yang ingin Kak Ulfa pilih? Silakan. Oke, Kak. Boleh sama Kak Anggi dipilih kayaknya. Oke, mungkin saya bantu pilihkan ya Kak. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang mungkin ini ditanyakan oleh banyak orang ya Kak ya. Ke pertanyaan ini saya bantu bacakan Kak. Ini Iya. bertanya Kak, bagaimana digital marketing membangun dan mengelola kampanye pemasaran media sosial agar sukses? Silakan Kak Ulfa langsung dijawab. Pertanyaan ini menarik banget nih. Oke. Oke, baik. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan menarik ini, gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya digital marketing itu membangun dan mengelola campaign pemasaran media sosial agar sukses? Di sini mungkin saya akan menyuguhkan opsi jawaban eh, 2 sampai 3. Untuk yang pertama, yang tentunya kita harus mengembangkan media sosialnya terlebih dahulu. Karena apa? Setelah saya melakukan research dan berdasarkan pengalaman, suatu ketika sebelum melakukan ads, entah itu di Instagram ads maupun di Meta ads, itu tidak akan berjalan optimal, tidak akan berjalan maksimal bila mana kita konten-konten di sosial medianya belum banyak nih. Ternyata bagaimana platform, misalnya platform Instagram ataupun platform Meta, Facebook mengiklankan produk kita, sedangkan brand aware. Maka dari itu untuk yang pertama, untuk mencapai ke titik sukses sebagai seorang digital marketer itu kita mengembangkan media sosialnya terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua nih, anak tangga yang keduanya seperti apa sih? Kita bisa melakukan tadi teknik SEM, yaitu Search Engine Optimization, yang berbentuk ads tadi, entah itu Instagram ads, dan tentunya untuk Instagram ads ini juga tidak bisa sembarang teman-teman melakukan setting terhadap keywordnya seperti apa, akan tetapi harus benar-benar melakukan riset terlebih dahulu, karena nantinya berpengaruh pada budget yang akan per minggunya, budget yang dikeluarkan sebanyak apa gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga. Lalu untuk yang ketiga,
digital marketing dikatakan sukses dalam mengelola campaign itu tadi ada yang saya sebutkan yaitu berbentuk affiliate marketing. Jadi untuk digital marketing juga kita harus tahu nih affiliate marketing yang baik itu seperti apa. Karena ketika kita sudah memanfaatkan platform yang kita gunakan, lalu kita bekerja sama juga nih dengan para influencer untuk menaikkan brand awareness atau membangun penjualan. Nah, ini bagi saya sendiri tiga solusi ini dikatakan cukup ampuh bila mana memang kita melaksanakannya memang secara optimal gitu. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ulfa atas jawabannya. Sebenarnya ini semua pertanyaan menarik ya Kak, tapi karena keterbatasan waktu kita, jadi Betul, kita betul. jawab dua saja ya Kak. Karena kalau ini dijawab semua, nanti kan sampai sangat malam ini. Gitu. Jadi Oke. mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa chat ke Kak Ulfa juga. Atau mungkin bagi teman-teman ingin belajar ChatGPT lebih lanjut, bisa juga dengan join ke Expert Bootcamp, kayak gitu. Oke, mungkin memasuki sesi penutupan ya rekan-rekan. Yuk rekan-rekan on cam dulu nih buat kita foto. Tapi sebelum kita foto bareng, sekali lagi saya izin share informasi bagi rekan-rekan yang ingin bergabung ke ini bootcamp expert lanjutannya gitu. Oke, atau lanjutan dari mini bootcamp ini bisa banget nih rekan untuk join ke intensif bootcampnya. Nah, intensif bootcampnya ini yang harga normalnya adalah di angka Rp399.000, akan tetapi untuk peserta malam hari ini ada special price nih, yaitu Rp299.000 saja. Seperti itu. Oke, terakhir saya izin share informasi juga bahwa pada malam hari ini, Expert juga melakukan partnership dengan salah satu rekan kita dari Cakep. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan Cakep yang sudah turut serta menyupport acara kita pada malam hari ini. Semoga kerjasama kita ke depannya terus berjalan. Seperti itu. Terima kasih rekan-rekan yang sudah join malam hari ini. Oke, rupanya sudah on cam nih rekan-rekan. Kita langsung saja foto bersama. Oke, dari tim expert, boleh minta tolong untuk bantu screenshot ya. Saya bantu hitung ya rekan-rekan. 1, 2, 3. Say cheers. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Cheers. Oke, lanjut kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Cheers. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sampai slide keempat saja ya rekan-rekan, karena mulai slide kelima sudah tidak ada yang on cam. Jadi kita sampai ke slide keempat saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi dalam mini bootcamp expert malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua depannya. Terima kasih banyak juga Kak Ulfa atas materinya yang sangat menarik malam hari ini dan sangat mudah dipahami ya rekan-rekan, dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menggunakan ChatGPT untuk digital marketing. Mungkin cukup sekian dari saya, sekian dari tim expert, sekian dari Kak Ulfa mungkin ya. Terima kasih banyak. Apabila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ulfa. Terima kasih rekan-rekan Waalaikumsalam expert. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anggi dan seluruh expert Terima serta rekan-rekan kasih. sekalian. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Halo, event-event expert Sobat Expert. selanjutnya. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki, Selamat malam. CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan,
Kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert for Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu.